Geger di Surabaya. Mertua melahirkan putra, untuk menantunya, tak ada yang menyangka tragedi mengerikan di baliknya. Budi lahir di sebuah keluarga petani di pedesaan Boyolali. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan kehidupan bertani, hari-harinya dihabiskan di sawah bersama kerbau. Ia berpikir hidupnya tidak akan pernah lepas dari siklus monoton itu, pagi ke sawah, sore pulang ke rumah. Namun, saat beranjak dewasa dan melihat teman-teman sebayanya merantau ke kota untuk mencari peruntungan, Budi pun membulatkan tekad untuk mengubah nasib. Setelah berhari-hari merenung, ia berkemas dan berangkat ke Surabaya, dengan harapan bisa mencari nafkah sekaligus menemukan jalan hidup yang baru. Surabaya saat itu sedang berdenyut dengan proyek-proyek konstruksi dan kawasan industri yang tumbuh pesat. Awalnya, Budi bekerja sebagai kuli bangunan, lalu beralih menjadi sopir angkut barang sewaan. Berkat sifatnya yang rajin, jujur, dan pekerja keras, Budi disukai banyak orang. Di kota metropolitan yang ramai inilah, takdir mempertemukannya dengan Dewi, seorang gadis muda yang bekerja sebagai buruh di pabrik garmen dekat indekosnya. Dewi bertubuh mungil, kulitnya sawo matang yang sehat, dengan wajah cerah dan senyum yang ramah. Ia bukanlah tipe gadis dengan kecantikan luar biasa, tetapi memancarkan pesona kesederhanaan dan kelembutan. Budi pertama kali bertemu Dewi secara tidak sengaja saat Dewi pulang dari pasar dan melewati lokasi proyek konstruksi tempatnya bekerja. Sejak saat itu, setiap kali mereka berpapasan, ada perasaan aneh yang berdebar di hati keduanya. Tak lama kemudian, mereka pun resmi menjalin hubungan. Keluarga Dewi juga bukan dari kalangan berada. Ia tinggal bersama ibunya, Ibu Lastri, seorang janda berusia 56 tahun yang telah lama ditinggal mati suaminya. Ibu Lastri seorang diri membanting tulang membesarkan putrinya, prinsip hidupnya keras, tetapi ia sangat menyayangi anaknya. Ketika mendengar Dewi berpacaran dengan Budi, awalnya ia ragu, takut putrinya akan hidup susah. Namun, setelah melihat Budi yang rajin dan tulus, hatinya sedikit lega. Pernikahan Budi dan Dewi dilangsungkan dengan sederhana, hanya acara syukuran kecil bersama kerabat dan beberapa tumpeng untuk dibagikan kepada tetangga. Namun, semua orang mendoakan kebahagiaan mereka. Saat itu, Budi percaya hidupnya akan berubah. Rumah sederhana di sebuah gang sempit di Surabaya itu tiba-tiba menjadi istana bagi pasangan muda tersebut. Ibu Lastri menjadi sandaran sekaligus orang yang tinggal bersama mereka. Budi bekerja dari pagi hingga petang, sementara Dewi tekun di pabrik garmen. Malam hari, mereka bertiga makan bersama. Kehidupan mereka sederhana, serba pas-pasan, tetapi penuh tawa. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan selama beberapa tahun pertama. Orang-orang mulai memperhatikan dan berbisik-bisik. Kok sudah lama menikah belum punya anak juga? Atau apa jangan-jangan mereka ada masalah? Dewi, yang usianya baru 20-an, tentu berharap segera memiliki momongan untuk meramaikan rumah, tapi penantian itu tak kunjung berbuah hasil. Semakin ia cemas, semakin besar tekanan dari gunjingan orang. Awalnya, Budi hanya tertawa dan berpikir Tuhan pasti akan memberi mereka anak pada waktunya. Namun, lama-kelamaan, sindiran setengah bercanda di pasar, tatapan menyelidik dari tetangga, dan bisik-bisik di pabrik garmen membuat Dewi sedih. Seringkali ia menangis di bantal pada malam hari. Budi sangat menyayangi istrinya. Ia memeluk Dewi dan berkata, "Sudahlah, Dek, yang penting Mas punya kamu. Anak itu rezeki dari Tuhan, tidak bisa dipaksakan." Tapi hati Dewi tetap terasa seperti ditusuk jarum. Ibu Lastri pun mulai gelisah. Di usianya, teman-temannya sudah menjadi kakek nenek. Sementara ia, putri satu-satunya sudah menikah hampir 3 tahun, tetapi rumah masih sepi dari suara tangis bayi. Suatu hari, ia duduk di teras, matanya menerawang jauh, sambil menghela napas panjang. Seorang tetangga tanpa sengaja nyeletuk, "Putrinya Bu Lastri kayaknya susah punya anak, ya?" Kata-kata itu menusuk hatinya, begitu dalam dan berubah menjadi obsesi. Sementara Budi dan Dewi berusaha menjaga ketenangan,
Keheningan mereka justru menciptakan ruang kosong bagi rencana-rencana dan tatapan aneh yang mulai menyusup ke dalam rumah mereka. Dari sinilah, tragedi itu perlahan mulai bersemi. Tak seorang pun dari mereka yang menyangka bahwa tragedi itu akan meledak begitu dahsyat dan menggemparkan seluruh kampung. Sore itu di Surabaya, gang sempit menuju rumah Ibu Lastri selalu ramai oleh suara anak-anak bermain dan para ibu yang saling bersahutan. Rumah sederhana itu beratap genteng merah, dindingnya sudah memudar dimakan waktu, tetapi bagian dalamnya tetap rapi. Makan malam mereka bertiga seringkali hanya terdiri dari sayur bening, ikan goreng, dan beberapa potong tempe orek. Namun, bagi Budi, itu adalah hal terhangat setelah seharian bekerja keras. Budi pulang dari proyek, dan sesampainya di rumah ia melihat makanan sudah tersaji di atas meja kayu yang usang. Dewi, dengan seragam buruh yang masih sedikit kotor, dengan sigap menyajikan sayur dan ikan untuk suaminya. Ibu Lastri duduk di ujung meja, posturnya berisi, suaranya terdengar berat dan hangat. Setiap kali melihat menantunya masuk, ia sering melontarkan kalimat setengah bercanda, "Kerja sekeras ini, kamu harus jaga kesehatan, Le, makan yang banyak, biar kuat untuk urusan bikin anak." Mendengar itu, wajah Dewi memerah, ia menunduk, tangannya gemetar. Budi tersenyum canggung dan buru-buru menyantap nasinya, mencoba mengalihkan pembicaraan. Namun, suasana di meja makan sering menjadi tegang karena sindiran-sindiran seperti itu. Setelah makan, Dewi membereskan piring sementara Budi membawa baskom air ke halaman untuk mencuci muka. Cahaya lampu kuning menerangi halaman, suara jangkrik akhir musim masih terdengar dari pepohonan di luar gang. Ibu Lastri berjalan ke belakang rumah, berkacak pinggang menatap langit yang gelap, lalu kembali melontarkan kalimat kosong yang terasa berat. Tetangga sebelah nikahnya belakangan, tapi sekarang sudah punya anak pertama. Entah bagaimana nasib keluarga kita ini. Dewi mendengarnya dan air matanya hampir tumpah. Ia tahu ibunya menyayanginya dan menginginkan seorang cucu, tetapi setiap kali mendengar ucapan itu, lukanya semakin dalam. Ia diam-diam berbalik agar tidak ada yang melihatnya menangis. Malam harinya, di kamar mereka yang kecil, Dewi berbaring membelakangi suaminya. Budi mendekat, memeluknya dari belakang dan berbisik, "Jangan terlalu dipikirkan, Dek. Biarkan saja orang lain punya anak cepat, kita masih muda, pelan-pelan saja, nanti juga dikasih sama Tuhan." "Tapi aku takut, Mas," suara Dewi tercekat. "Aku takut ibu kecewa, takut jadi bahan omongan tetangga." Budi menghela napas, tangannya mengerat di bahu istrinya. Ia mengerti perasaan itu tetapi tidak tahu harus berbuat apa selain memberikan kata-kata penghiburan yang canggung. Keesokan harinya, Dewi berangkat kerja lebih pagi. Pabrik garmen itu riuh dengan suara mesin jahit yang berderu tanpa henti. Beberapa rekan kerjanya yang suka bergosip sesekali melirik ke arah Dewi dengan tatapan penuh arti. "Sudah lama nikah kok belum hamil juga, jangan-jangan dianya yang mandul. Zaman sekarang kalau tidak punya anak, rasanya belum lengkap jadi perempuan." Dewi hanya diam, wajahnya pucat, dan terus fokus menjahit. Rasa malu menumpuk di hatinya. Sore harinya, Budi mampir ke sebuah warung kopi, duduk bersama beberapa teman dari proyek. Mereka tertawa dan bercanda, tetapi ada saja yang tanpa perasaan menyindir. "Hei, Bud, kapan nih bawa anakmu ke sini biar kita gendong?" Budi tersenyum kecut, mencoba menelan rasa malunya. Ia menghisap rokoknya dalam-dalam, matanya menatap kosong, hatinya kalut. Di rumah, Ibu Lastri kembali duduk termenung di teras, memandangi anak-anak tetangga bermain kelereng. Matanya penuh harap, bercampur dengan sedikit kejengkelan yang tak terlihat. Malam harinya, ia semakin sering menghela napas, seolah ada beban berat di kepalanya yang tak seorang pun mengerti. Dewi perlahan menjadi pendiam. Ia jarang tersenyum dan jarang keluar rumah. Setiap malam, matanya sering menatap halaman yang kosong, tempat yang seharusnya sudah ada anak kecil berlari-lari memanggil, "Ibu." Sementara Budi, di luar ia tampak tenang, tetapi di dalam hatinya, tekanan itu seperti tali yang mengikatnya semakin erat setiap hari.
Ia sadar keluarganya sedang memasuki jalan yang terjal dan masalah yang lebih besar akan segera datang. Setelah berbulan-bulan hidup dalam kecemasan, Dewi akhirnya menuruti saran seorang teman di pabrik untuk memeriksakan diri ke rumah sakit bersalin di Surabaya. Pagi itu, Budi izin tidak bekerja untuk mengantar istrinya. Mereka berdua duduk di lorong rumah sakit. Udara yang panas membuat keringat bercucuran, tetapi hati mereka terasa lebih panas lagi. Dewi menggenggam erat tangan suaminya, matanya tampak cemas. Budi menatap istrinya dan tersenyum paksa. "Periksa biar tenang saja, Dek, kalau ada penyakit, kita obati. Kalau tidak ada, ya lebih bagus." Dewi hanya mengangguk, tetapi bibirnya terkatup rapat, jantungnya berdebar kencang. 1 jam kemudian, mereka dipanggil dokter. Setelah pemeriksaan, dokter paruh baya itu melepas sarung tangannya dan berkata perlahan, "Rahim ibu sedikit lemah, dan indung telurnya kurang aktif. Kalau mau punya anak akan lebih sulit dari biasanya. Harus sabar menjalani pengobatan, tapi hasilnya juga belum pasti." Kata-kata itu bagai pisau yang menyayat hati Dewi. Ia tertegun, matanya berkaca-kaca. Budi yang duduk di sampingnya merasakan tangannya mendingin, hatinya terasa berat. Ia berusaha tetap tenang, mengangguk berterima kasih kepada dokter, lalu memapah istrinya keluar. Di perjalanan pulang, Dewi menyandarkan wajahnya di bahu suaminya dan menangis tersedu-sedu. "Aku ini rusak, Mas. Aku tidak bisa menjalankan tugasku sebagai istri." Budi memeluk erat bahu istrinya, suaranya tercekat. "Jangan bilang begitu. Mas menikahimu karena cinta, bukan karena anak. Punya anak ya bagus, kalau tidak pun kita akan tetap hidup bersama, dengar." Tapi Dewi tahu kata-kata penghiburan itu tidak bisa menghilangkan kehampaan di hatinya. Ia teringat tatapan ibunya, bisik-bisik tetangga, dan tawa sinis rekan-rekannya di pabrik. Semua itu seolah menenggelamkannya dalam keputusasaan. Setibanya di rumah, Ibu Lastri sudah menunggu. Melihat raut wajah putrinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Setelah makan malam, ia diam-diam menarik Dewi ke kamar. Bagaimana hasilnya? Dewi menangis sejadi-jadinya dan menceritakan semuanya. Ibu Lastri terkejut, wajahnya berubah pias. Ia terdiam cukup lama, lalu menghela napas. Takdir memang kejam. Anak ibu masih muda tapi sudah sengsara begini. Ia memeluk putrinya, air matanya berlinang, tetapi di sudut matanya terpancar kilatan aneh yang sulit dimengerti. Malam itu, Ibu Lastri duduk di teras sangat lama, menatap cahaya kuning yang terpancar dari kamar Budi dan Dewi. Ia menyesap teh pahitnya, hatinya dipenuhi pikiran-pikiran yang kabur. Di dalam kamar, Budi memeluk Dewi dan berbisik, "Apapun yang terjadi, Mas akan tetap di sampingmu, jangan takut." Dewi menangis sesenggukan di dada suaminya, tetapi momen kelemahan itu justru semakin memperdalam trauma di dalam dirinya. Kabar bahwa Dewi sulit hamil dengan cepat menyebar. Tetangga yang bermulut ember hanya butuh beberapa hari untuk menyebarkannya ke seluruh kampung. Ada yang bersimpati, ada pula yang mencibir. Pak Darto, tetangga sebelah, nyeletuk, memang keluarga inisial. Zaman sekarang kalau tidak punya anak, apa artinya kebahagiaan? Kata-kata itu menusuk hati Budi dan Dewi. Sejak hari itu, Dewi semakin jarang keluar rumah, malu dengan tatapan orang. Budi berusaha tegar, tetapi malam hari ia sering tidak bisa tidur. Ia tahu beban berat kini ada di pundak mereka, dan badai di rumah kecil ini belum akan berakhir. Setelah hari yang menyedihkan di rumah sakit itu, suasana di rumah Ibu Lastri terasa sangat berat. Dewi semakin pendiam, wajahnya tirus, dan matanya cekung karena kurang tidur. Setiap kali sendirian, ia menyalahkan dirinya sendiri, merasa menjadi beban bagi suami dan ibunya. Budi berusaha menghiburnya, tetapi kesedihan jelas terlihat di wajahnya. Ibu Lastri melihat putrinya dengan iba, tetapi ketika matanya bertemu dengan Budi, muncul perasaan aneh yang sulit diungkapkan. Melihat menantunya bekerja keras setiap hari, punggungnya basah oleh keringat, wajahnya legam terbakar matahari tetapi tetap ramah dan tulus,
Ibu Lastri merasa sayang, kasihan, sekaligus merasakan getaran aneh yang tak biasa. Suatu sore, Budi pulang dari proyek, lelah dan meletakkan ranselnya yang berdebu di sudut rumah. Begitu ia masuk, Ibu Lastri segera menyambutnya. "Kamu kerja seharian pasti lapar, Le? Ibu sudah masakkan bubur ayam, makanlah biar tenagamu pulih." Budi sedikit terkejut. Biasanya, urusan makan di rumah diurus oleh Dewi. Jarang sekali ibu mertuanya menyiapkan sesuatu khusus untuknya. Tapi ia hanya tersenyum dan berterima kasih. Dewi, yang sedang mencuci sayuran di dapur, melihat pemandangan itu. Ia hanya terkejut sesaat, lalu kembali menunduk. Ia berpikir sederhana, ibunya menyayangi menantunya, jadi wajar jika memberinya perhatian lebih. Tetapi di hari-hari berikutnya, perhatian Ibu Lastri menjadi semakin berlebihan. Suatu hari, ia memasakkan semangkuk sup herbal khusus untuk Budi, katanya untuk menguatkan ginjal dan stamina. Di hari lain, ia membungkuskan bekal untuk Budi bawa ke proyek, dengan pesan-pesan yang detail seperti seorang istri kepada suaminya. Awalnya Dewi merasa aneh, tetapi lama-kelamaan ia merasa tenang, berpikir ibunya ingin menebus kekurangan putrinya di hadapan Budi. Malam hari setelah makan, Dewi yang lelah biasanya langsung tidur. Ibu Lastri sering duduk di teras, dan Budi akan membawa kursi untuk menemaninya sambil minum teh. Seringkali, percakapan mereka berlangsung lama. Awalnya hanya tentang pekerjaan dan tetangga. Lama-kelamaan, Ibu Lastri mulai bertanya lebih dalam tentang rumah tangga mereka. "Apa kamu tidak merasa menderita menikah dengan Dewi tapi belum punya anak?" Budi terdiam, merasa canggung. "Saya tidak berpikir begitu, Bu. Saya sayang Dewi, punya anak atau tidak, kami tetap suami istri." Ibu Lastri tersenyum tipis, tatapannya aneh. Bicara memang mudah, tapi laki-laki mana yang tidak ingin punya keturunan? Budi terdiam dan menunduk. Kata-kata itu tanpa sengaja menyentuh luka yang coba ia sembunyikan. Keesokan harinya, Dewi lembur di pabrik, hanya ada Ibu Lastri dan Budi di rumah. Ibu Lastri membawakan semangkuk es kacang hijau yang dingin untuk Budi dan meletakkannya di meja. "Makanlah, Le," katanya lembut. "Orang kerja berat harus banyak makan suplemen, nanti sakit." Budi ragu-ragu mengucapkan terima kasih. Tetapi saat Ibu Lastri meletakkan mangkuk itu, tangannya tanpa sengaja menyentuh tangan Budi. Sebuah sentuhan sekilas, namun membuat Budi merinding dan jantungnya berdebar kencang. Ia menarik tangannya dengan canggung. Tatapan Ibu Lastri saat itu terasa berbeda, tidak lagi murni seperti kasih sayang seorang ibu kepada menantunya. Malam itu, Budi tidak bisa tidur. Dalam kegelapan, ia menoleh ke arah Dewi yang tertidur pulas. Wajah istrinya tampak sangat lelah. Ia memejamkan mata, mencoba melupakan tatapan aneh ibu mertuanya. Tetapi bayangan itu terus menghantuinya, membuat tidurnya tidak nyenyak. Di pabrik, Dewi sesekali bercerita kepada temannya bahwa ibunya akhir-akhir ini sangat perhatian pada Budi. Beberapa temannya mengangguk. Ada yang nyeletuk asal, "Ya bagus sih, ibu sayang menantu." Tapi kalau berlebihan juga tidak baik. Dewi hanya tertawa, tidak terlalu memikirkannya. Hatinya hanya merasa hangat karena mengira ibunya peduli pada suaminya. Ia tidak menyadari, di balik perhatian itu, ada api yang diam-diam mulai menyala, siap membakar habis rumah tangga kecil mereka. Malam itu, hujan deras mengguyur Surabaya. Ganggang sempit tergenang air, dan suara angin yang menderu melalui celah-celah membuat pintu kayu berderit. Budi baru saja pulang dari acara syukuran di proyek bersama teman-temannya. Ia tidak kuat minum, tetapi terpaksa ikut bersulang karena desakan teman-temannya. Ketika sampai di rumah, pakaiannya basah kuyup, wajahnya memerah, dan langkahnya sempoyongan. Dewi hari itu lembur sampai larut malam, dan belum pulang. Di rumah sederhana itu hanya ada Ibu Lastri yang duduk di teras, mendengarkan deru hujan. Melihat Budi berjalan terhuyung-huyung, ia segera berdiri. Suaranya terdengar mencela, tetapi juga cemas. "Minum apa sampai mabuk begini? Cepat masuk ganti baju,
nanti masuk angin. Budi hanya tersenyum konyol, matanya sayu. Ia menggumamkan beberapa kata yang tidak jelas, lalu duduk terkulai di kursi. Ibu Lastri menghela napas, lalu mengambil handuk kering untuk mengeringkan rambut menantunya. Aroma alkohol yang menyengat membuatnya merasa gelisah. Sambil mengeringkan rambut Budi, ia berkata, ragu-ragu. Kamu kerja terlalu keras, Le. Andai saja ada anak, hidup ini tidak akan sesepi ini. Budi, yang setengah sadar, mendengar itu dan hatinya terasa sakit. Ia menoleh, matanya yang merah karena mabuk menatap lurus ke arah ibu mertuanya. Pada saat itu, entah karena pengaruh alkohol atau tekanan yang selama ini ia pendam, ia melihat sosok Ibu Lastri menjadi kabur tetapi terasa begitu dekat. Wanita berusia 50-an itu, meskipun wajahnya penuh keriput, masih memancarkan pesona kematangan. Ibu Lastri melihat tatapan itu, dan jantungnya berdebar kencang. Selama berbulan-bulan, ia telah menahan perasaan yang tidak jelas. Kini, di rumah yang hanya ada mereka berdua, dengan suara hujan yang menyamarkan segalanya, batasan terlarang itu menjadi begitu rapuh. Tangannya perlahan menyentuh bahu Budi seolah untuk menopangnya, tetapi kemudian meluncur turun ke lengan pria itu. Budi gemetar, setengah sadar setengah mabuk. Ia tidak sempat melawan, juga tidak cukup sadar untuk berhenti. Semuanya terjadi dalam kekacauan, alkohol, suara hujan, dan emosi yang terpendam. Ketika Dewi pulang, hari sudah menjelang pagi. Ia melihat suaminya terbaring di kamar, pakaiannya acak-acakan. Ibu Lastri sudah bangun pagi-pagi, sibuk di dapur, wajahnya dingin seolah tidak terjadi apa-apa. Dewi sama sekali tidak curiga. Ia hanya menggelengkan kepala dan menegur suaminya, "Mas, ini minumnya jangan keterlaluan. Biar aku yang urus makan minum juga tidak apa-apa." Budi terbangun dengan kaget, jantungnya berdebar kencang. Ia samar-samar mengingat apa yang telah terjadi. Matanya bertemu dengan tatapan Ibu Lastri. Melihat ibu mertuanya begitu tenang, seolah semua itu menakutkan, Budi ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokannya tercekat. Dalam sekejap, Ibu Lastri menggelengkan kepalanya pelan, memberinya isyarat untuk diam. Sejak hari itu, Budi hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Setiap kali melihat istrinya, rasa bersalah menyelimutinya. Tetapi setiap kali bertemu pandang dengan ibu mertuanya, jantungnya berdebar ketakutan. Ia menghindar, tidak berani berhadapan langsung. Sementara itu, Ibu Lastri tampak semakin percaya diri. Ia tetap ramah, tetap memasakkan makanan untuk menantunya, dan tetap bertanya kabar setiap kali Budi pulang kerja. Tetapi di matanya ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang puas sekaligus misterius. Tragedi di malam hujan itu adalah sebuah kesalahan yang tak termaafkan. Budi ingin menguburnya dalam-dalam, menganggapnya tidak pernah terjadi. Tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu segalanya telah melewati batas. Sebuah batas suci dalam keluarga telah dilanggar, dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang akan sama. Setelah malam hujan badai itu, Budi hidup dalam kegelisahan. Setiap pagi, ia membenamkan diri dalam pekerjaan untuk melupakan segalanya. Tetapi begitu sore tiba dan ia melangkah masuk ke halaman rumah, jantungnya terasa sesak. Tatapan tenang Ibu Lastri, seolah tidak terjadi apa-apa, justru membuatnya semakin cemas. Budi mulai menghindar. Ia sering beralasan lembur atau mampir ke warung kopi bersama teman-temannya agar bisa pulang lebih larut. Suatu kali, saat ia masuk ke rumah, ia melihat Ibu Lastri duduk sendirian di teras, menatap lurus ke arahnya. Kaki Budi terasa lemas. Ia buru-buru masuk ke kamar, tidak berani berbicara lama. Tetapi Ibu Lastri berbeda. Ia tetap rutin memberikan perhatian pada menantunya, bahkan lebih dari sebelumnya. Suatu hari ia berkata, "Kalau kamu capek, biar ibu yang cuci bajumu, tidak usah khawatir." Di hari lain, ia menyelipkan sekotak susu ke tangan Budi, "Minumlah, biar kuat." Perhatian seperti itu, di mata orang luar, tampak seperti kasih sayang seorang ibu, tetapi bagi Budi,
Setiap gerakan dan kata-kata itu menjadi tali yang mengikatnya, mengingatkannya pada kesalahan fatal yang telah ia perbuat. Malam itu, Dewi mulai menyadari ada yang aneh dengan suaminya. Budi menjadi lebih pendiam dan sering melamun. Suatu kali Dewi bertanya, "Mas, kenapa? Akhir-akhir ini aku lihat Mas sering menghindar. Ada yang Mas sembunyikan dariku?" Budi terkejut dan buru-buru menyangkal. "Tidak, tidak ada apa-apa, Dek. Mungkin Mas hanya lelah." Dewi menatap dalam-dalam mata suaminya dan melihat kegugupan di sana. Tetapi ia hanya menghela napas dan tidak bertanya lebih lanjut. Hatinya yang sudah minder karena masalah kesuburan kini semakin cemas melihat perubahan suaminya. Di kampung, tetangga mulai berbisik-bisik. Mereka melihat Budi dan ibu mertuanya sesekali duduk minum teh di malam hari dan melihat perhatian Ibu Lastri yang tidak biasa. Beberapa gosip pun mulai berkembang. Menantu sama mertua di rumah itu kok kayaknya akrabnya kelewatan, ya? SST, jangan kencang-kencang, nanti jadi fitnah. Tapi aku lihat juga aneh, sih. Gosip itu belum jelas, tetapi sudah seperti angin dingin yang menyusup ke dalam rumah mereka. Dewi sesekali mendengarnya, tetapi karena percaya pada ibu dan suaminya, ia hanya mengabaikannya. Sementara Budi, setiap kali pulang kerja, ia merasa seperti masuk ke dalam jaring laba-laba. Suatu kali saat ia sedang menyiapkan makan malam, Ibu Lastri duduk di sampingnya dan melontarkan kalimat penuh makna, "Laki-laki sejati itu harus tahu cara menepati janji dan bertanggung jawab. Kalau ada masalah, harus dihadapi bersama, tidak bisa lari." Budi mendengarnya, dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tahu Ibu Lastri sedang mengingatkannya pada malam hujan itu sebagai sebuah peringatan. Malam harinya, ketika Dewi sudah tidur, Budi sering terjaga. Suara dengkuran halus istrinya di sampingnya justru membuatnya semakin merasa bersalah. Ia teringat tatapan Ibu Lastri, yang setengah lembut setengah mengancam, seperti tali tak kasat mata yang mengikatnya. Ia ingin mengaku pada Dewi agar hatinya lega, tetapi setiap kali memikirkannya, ia merasa sesak, takut akan menghancurkan keluarga kecil mereka. Dewi masih tidak tahu apa-apa. Ia tetap rutin bekerja, percaya bahwa semua masalah di rumahnya hanya bersifat sementara. Tetapi kepercayaan itulah yang membuat Budi semakin merasa terperosok ke dalam lumpur. Sementara Ibu Lastri, ia semakin hari semakin terlihat tenang, bahkan terkadang memerintah menantunya seolah ia memegang sebuah rahasia besar. Dari ketenangan itulah, sebuah rencana tersembunyi mulai terbentuk. Sebuah rencana yang akan mengubah hidup mereka yang sudah berat menjadi mimpi buruk tanpa jalan keluar. Waktu berlalu. Pagi-pagi di awal musim kemarau, Surabaya terasa panas menyengat. Budi tetap rutin pergi ke proyek, Dewi sibuk di pabrik garmen, dan Ibu Lastri diam-diam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Tampaknya segalanya sudah tenang, tetapi suatu hari, sebuah bencana datang. Hari itu, Ibu Lastri pulang dari pasar, tangannya membawa belanjaan berat, langkahnya pelan. Tiba-tiba ia merasa pusing dan harus berpegangan pada tiang di pinggir jalan. Tetangga yang melihatnya segera menolong. Seseorang nyeletuk, "Akhir-akhir ini Bu Lastri kelihatannya beda, ya. Wajahnya lebih segar, tapi kelihatannya sering lelah. Jangan-jangan ada kabar baik." Ucapan yang terdengar seperti candaan itu membuat Ibu Lastri terkejut. Malam itu, setelah berpikir panjang, ia diam-diam pergi memeriksakan diri. Hasilnya bagai menyiram bensin ke dalam api, ia hamil. Seorang wanita berusia 56 tahun, yang sudah lama menjanda, kini hamil. Kabar itu seperti pisau bermata dua. Ibu Lastri memegang hasil USG dengan gemetar. Matanya memancarkan kebahagiaan yang aneh, bercampur dengan kecemasan. Tetapi kecemasan itu segera tergantikan oleh perasaan lain, kepuasan. Karena ia tahu betul, anak ini adalah hasil dari malam hujan badai bersama menantunya. Beberapa hari kemudian, kabar itu menyebar secepat api. Orang-orang berbisik di seluruh kampung. Dengar-dengar Bu Lastri hamil, loh. Astaga, usianya sudah 56 tahun,
Masa masih bisa melahirkan? Tidak tahu siapa ayahnya, sungguh tidak bisa dipercaya. Budi mendengar kabar itu dan kakinya terasa lemas. Ia terdiam seolah disambar petir. Di kepalanya hanya ada satu kalimat. Tidak mungkin. Tapi ia juga tidak bisa menyangkalnya. Ia menghindari semua tatapan, menundukkan kepalanya setiap kali keluar dari gang. Dewi seperti orang linglung. Ia mendengar gosip dari tetangga dan telinganya berdengung, tidak percaya. Malam itu, ketika mereka bertiga duduk bersama, Dewi bertanya, "Bu, tolong katakan pada Dewi, apa benar ibu hamil?" Ibu Lastri mengangkat kepala, tatapannya angkuh dan menakutkan. "Iya, benar. Ini anugerah dari Tuhan. Anak ini akan menjadi kebahagiaan bagi kita semua." Dewi membeku. Ia gemetar, menutupi wajahnya dan menangis tersedu-sedu. Budi duduk di sampingnya, jantungnya serasa diremas, ingin mengakui segalanya, tetapi tenggorokannya tercekat. Ia melirik Ibu Lastri, dan melihat ibu mertuanya menggeleng pelan dengan tatapan tajam yang mengancam. Sejak hari itu, gang kecil itu tidak lagi tenang. Kemanapun Dewi pergi, ia mendengar bisik-bisik. Orang-orang menatapnya dengan pandangan kasihan, setengah penasaran, setengah mencemooh. Ada yang bermulut jahat nyeletuk, memang keluarga itu aneh. Anaknya belum punya anak, ibunya malah hamil duluan. Siapa tahu? Dewi mendengar itu dan pingsan di pasar. Orang-orang membawanya pulang. Budi panik, sambil menolong istrinya, hatinya terasa hancur. Malam itu, Dewi menangis hingga suaranya serak, sementara Budi duduk diam seperti patung. Ia sadar, sejak Ibu Lastri hamil, semua rahasia telah menjadi pedang yang tergantung di atas kepala mereka. Meskipun ia mencoba lari, kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Dan saat itu tiba, kebahagiaan rapuh miliknya, dan Dewi pasti akan hancur. Sejak perut Ibu Lastri mulai terlihat, rumah yang tadinya damai itu menjadi seperti neraka. Dewi hidup dalam hari-hari yang berat. Di tempat kerja, rekan-rekannya berbisik di belakangnya. Di rumah, tetangga mengintip. Gadis muda yang sudah minder karena tidak bisa punya anak itu kini harus menghadapi kejutan besar lainnya. Ibu kandungnya sendiri hamil di usia 56 tahun. Suatu sore, saat suara serangga bersahutan di luar, Dewi duduk termenung di kamar, air matanya mengalir deras. Budi mencoba membujuk istrinya makan, tetapi ia tidak bisa menelan apapun. Akhirnya, ia mendorong piring makannya, suaranya tercekat. "Aku sudah tidak tahan lagi, Mas. Ibu hamil, tapi siapa ayahnya? Ibu sudah menjanda bertahun-tahun. Jangan bilang ibu macam-macam dengan orang di luar sana." Budi terdiam, keringat membasahi tubuhnya. Ia tergagap soal ini. Sebelum ia selesai bicara, dari teras, Ibu Lastri masuk dengan wajah dingin. "Dewi, kamu tanya apa sama ibu?" Dewi berdiri, matanya merah, gemetar karena marah. "Bu, katakan siapa ayah dari anak di kandungan ibu. Ibu mau menyembunyikannya sampai kapan?" Suasana hening. Ibu Lastri menatap putrinya, tampak sedikit bingung, lalu tatapannya berubah menjadi tajam. Ia tersenyum sinis, "Kamu tidak perlu tahu. Cukup pahami bahwa ini adalah anugerah. Anak ini akan membawa kebahagiaan untuk kita semua." "Tidak!" teriak Dewi. "Aku harus tahu. Ibu tidak bisa membohongiku seperti ini. Aku tidak sebodoh itu." Tiba-tiba, tatapan Dewi berhenti pada Budi. Kecurigaan, perubahan aneh suaminya selama beberapa bulan terakhir, gosip tetangga, semuanya kembali terlintas di benaknya. Ia gemetar. Jangan bilang ayah dari anak itu adalah." Budi menunduk dalam diam. Keheningan itu seperti pisau yang menusuk langsung ke jantung Dewi. Ia terhuyung dan jatuh berlutut, air matanya tumpah. Ibu Lastri melangkah mendekat, suaranya parau tetapi penuh keangkuhan. "Benar, kamu sudah menebaknya. Budi adalah ayah dari anak ini, itulah kenyataannya." Dewi menjerit, tangisnya seolah merobek atap rumah. "Ya Tuhan, kenapa ibu melakukan ini padaku?
Kenapa kamu mengkhianatiku, Mas? Tangisannya terdengar ke seluruh kampung. Tetangga berlarian, ada yang berdiri di depan gerbang, ada yang berbisik-bisik. Dalam semalam, seluruh lingkungan menjadi gempar. Orang-orang berbisik, mencaci, dan mengutuk. Inses. Ini benar-benar kejadian yang belum pernah terdengar. Kasihan si Dewi. Dewi berlari keluar, menangis sambil berteriak, "Aku sudah tidak punya muka lagi. Ibuku, suamiku, kalian berdua telah menghancurkanku." Warga mencoba menenangkannya, tetapi di mata mereka hanya ada rasa kasihan. Budi mengejarnya, mencoba memegang tangan istrinya, tetapi Dewi menyentakkannya. Matanya penuh amarah. "Jangan sentuh aku. Kamu dan ibu telah membunuh kepercayaanku." Malam itu, rumah mereka terasa seperti neraka. Budi duduk dengan kepala tertunduk dalam kegelapan, rasa malu membebaninya. Ibu Lastri, sambil mengelus perutnya, masih menunjukkan tatapan menantang, tidak peduli putrinya menangis histeris. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang bisa kembali seperti semula. Setelah malam di mana Dewi menangis di tengah gang, berita menyebar lebih cepat dari api. Keesokan paginya, seluruh kampung, dari ujung gang hingga ke ujung jalan, sudah ramai membicarakannya. Penjual sayur di pasar, ibu-ibu penjual ikan, tukang ojek, semua punya bahan obrolan. Mertua dihamili menantu, dengarnya saja sudah merinding. Inses seperti itu, di mana lagi mau taruh muka? Kasihan si Dewi. Baru 20-an, hidupnya sudah hancur. Gunjingan itu menyebar kemana-mana. Setiap kali pergi bekerja, Dewi harus menundukkan kepala, tidak berani menatap siapapun. Di pabrik garmen, rekan-rekannya yang suka bergosip kini semakin menjadi-jadi. Ada yang terang-terangan berkata, memang keluarga itu tidak benar. Anaknya sial, ibunya tidak tahu malu. Kalau aku jadi dia, sudah pindah dari sini. Dewi mendengar kata-kata itu dan hanya bisa menelan air matanya. Setiap jarum yang ia tusukkan ke kain terasa seperti menusuk jantungnya sendiri. Sementara Budi, dari seorang pria jujur yang dipuji banyak orang, kini menjadi bahan cemoohan. Teman-temannya di proyek menatapnya dengan pandangan setengah kasihan, setengah jijik. Ada yang menyindir dengan kejam, "Ternyata kamu lebih hebat dari yang kukira, Bud, tapi kehebatanmu itu akan dikutuk seumur hidup." Budi hanya menunduk, tidak berani membantah. Di dalam hatinya, rasa malu dan bersalah menumpuk, membuat bahunya terasa berat. Pak Darto, tetangga lama yang suka mengamati, kini semakin menjadi-jadi. Sambil duduk di warung kopi, ia menghisap rokoknya dan berkata dengan nada datar, "Saya sudah lama tinggal di dekat situ, saya lihat memang ada yang aneh. Akhir-akhir ini Bu Lastri perhatiannya ke Budi luar biasa. Saya sudah curiga dari dulu, tidak menyangka." Orang-orang berkumpul mendengarkan, menambah-nambahi cerita. Ucapan Pak Darto bagai menyiram minyak ke dalam api, mengubah tragedi sebuah keluarga menjadi hiburan di kala senggang. Di rumah, Dewi semakin kurus, wajahnya tirus. Seringkali malam hari ia duduk memeluk lutut di sudut kamar, menatap suaminya dengan pandangan penuh kepahitan. Budi hanya diam, tidak berani menyentuh istrinya. Di antara mereka terbentang jurang yang dalam, yang tidak bisa diisi oleh kata-kata apapun. Ibu Lastri, sebaliknya, tetap bersikap tenang. Ia terus pergi ke pasar, memasak, dan mengurus rumah seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika mendengar gunjingan tetangga, ia hanya tersenyum sinis. Orang punya mulut, biarkan saja bicara. Saya tahu bagaimana saya hidup. Sikapnya itu justru membuat publik semakin marah. Ada yang bilang ia tidak tahu malu, ada yang bilang ia keras kepala. Tetapi yang jelas, semua orang menganggap keluarga itu sebagai aib di kampung mereka. Suatu sore saat pulang kerja, Dewi diejek oleh beberapa anak kecil. "Tante Dewi, adiknya Tante nanti panggil Mas Budi ayah atau panggil Bu Lastri nenek." Ucapan polos itu bagai pisau yang mengiris hatinya. Dewi terdiam, lalu menangis di tengah jalan. Orang dewasa segera menarik anak-anak itu,
tetapi tatapan mereka juga penuh kasihan. Malam itu, Dewi bersujud di depan foto almarhum ayahnya, menyalakan sebatang dupa, dan menangis sesenggukan. "Bapak, kalau Bapak masih hidup, apa yang akan Bapak lakukan melihat ibu dan suamiku mengkhianatiku seperti ini? Bagaimana aku harus hidup, Pak?" Asap dupa mengepul, berputar-putar seperti duka yang tak menemukan jalan keluar. Budi berdiri di luar pintu, melihat istrinya menderita, hatinya terasa hancur. Ia ingin masuk, ingin mengatakan sesuatu, tetapi kakinya terasa berat seperti batu. Di luar sana, gunjingan semakin menjadi-jadi, dan tekanan dari mulut orang-orang itulah yang akan menjadi palu godam berikutnya yang menghantam rumah mereka yang sudah retak, mendorong tragedi ini ke puncaknya. Hari-hari berikutnya, rumah sederhana itu sunyi seperti kuburan. Dewi semakin kurus, matanya cekung, seringkali tidak bicara apa-apa. Setiap kali Budi menatap istrinya, hatinya terasa seperti ditusuk 1000 jarum. Ia sudah berkali-kali ingin mengakui kesalahannya, berlutut meminta maaf, tetapi begitu ia membuka mulut, tatapan Ibu Lastri menghalanginya. Tatapan itu dingin dan tajam, seperti ancaman. "Jangan buka mulut, atau keluarga ini akan hancur seketika." Suatu malam, ketika Dewi meringkuk di sudut tempat tidur, Budi mendekat perlahan, suaranya gemetar. "Dewi, Mas minta maaf, Mas salah. Mas tidak ingin ini terjadi. Percayalah, itu hanya sebuah kesalahan." Saat Mas tidak sadar, Dewi berbalik, matanya merah menyala. "Kesalahan? Sebuah kesalahan yang membuat ibuku hamil. Kamu pikir aku masih bisa percaya padamu?" Budi tercekat, ingin memegang tangan istrinya, tetapi Dewi menyentakannya sambil berteriak, "Jangan sentuh aku. Kamu dan ibu telah menghancurkan hidupku." Tangisan Dewi membuat Budi jatuh berlutut di lantai. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar. Tetapi penderitaannya tidak membuat Dewi luluh, malah membuatnya semakin putus asa. Keesokan harinya, saat Budi hendak mengikuti istrinya keluar, Ibu Lastri tiba-tiba menghalanginya. Suaranya pelan tetapi penuh penekanan. "Kamu mau menceritakan semuanya padanya, kan?" Wajah Budi pucat. "Saya sudah tidak tahan lagi, Bu. Saya tidak bisa membiarkan Dewi menderita lebih lama." Ibu Lastri mendekat, tangannya menekan kuat bahu menantunya. "Kalau kamu buka mulut, seluruh kampung akan tahu. Orang-orang akan meludahimu. Dan ibu, lebih baik mati daripada membiarkan siapapun merebut anak di dalam perut ini, kamu mengerti?" Budi tertegun. Ia menatap mata Ibu Lastri dan melihat di sana bukan hanya kekerasan, tetapi juga kegilaan. Ibu Lastri seolah bertekad untuk menjeratnya dalam lingkaran terlarang ini selamanya. Dewi masih belum tahu tentang percakapan rahasia itu. Ia hidup seperti bayangan, bekerja lalu pulang ke rumah, menyendiri dalam diam. Tetapi tatapan curiganya semakin jelas. Setiap kali menatap suaminya, ia seolah ingin merobek keheningan itu dengan ribuan pertanyaan. Di kampung, gunjingan belum juga reda. Orang-orang bergosip di pasar, di warung kopi. Kasihan si Dewi, dikhianati ibu dan suaminya sekaligus. Tapi yang paling salah ya si Budi, laki-laki kok lemah begitu, sampai terjerat. Kata-kata pedas itu sampai ke telinga Budi. Setiap kali keluar gang, ia menunduk, tidak berani berhadapan dengan siapapun. Di kepalanya selalu terngiang, "Aku sudah salah, tapi apa masih ada jalan keluar?" Malam itu, saat Dewi berbaring memunggunginya, Budi duduk di teras. Angin malam yang dingin membawa suara anjing menggonggong dari kejauhan. Ia menghisap rokoknya, menatap bara api yang merah, hatinya terasa pahit. Ia tahu ia sedang jatuh ke dalam perangkap tanpa jalan keluar. Di satu sisi ada istrinya, orang yang ia cintai tetapi sedang terluka parah. Di sisi lain ada ibu mertuanya, yang memegang rahasia mematikan dan menggunakannya untuk mengikatnya setiap hari. Dalam kebuntuan itu, Budi hanya bisa diam dan menanggungnya. Tetapi keheningan itu tidak menyelamatkan apa-apa, malah membuat Dewi semakin menjauh, sementara Ibu Lastri semakin menekan. Bulan-bulan berikutnya,
Rumah Ibu Lastri terasa seperti kuburan yang dingin. Dewi tidak lagi berbicara dengan Budi, hanya diam-diam mengerjakan pekerjaan rumah lalu menangis di tempat tidur. Malam hari, ia membelakangi suaminya, membiarkannya duduk termenung di sampingnya. Di dalam hatinya, semua harapan tentang keluarga bahagia telah hancur. Suatu pagi, saat ayam baru berkokok, Dewi diam-diam memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam tas kecil. Ia duduk di meja dan menulis dengan tangan gemetar di selembar kertas. Mas Budi, aku sudah tidak sanggup lagi. Ibu telah mengkhianatiku, Mas juga telah mengkhianatiku. Aku pergi agar kalian bisa bebas dengan pilihan kalian. Jangan cari aku, jangan pikirkan aku lagi. Aku sudah lelah. Ia melipat surat itu, meletakkannya di atas meja, lalu diam-diam melangkah keluar. Cahaya fajar yang pucat menyinari atap genteng, angin pagi membawa suara anjing menggonggong dari kejauhan. Tidak ada yang tahu Dewi telah pergi, meninggalkan kekosongan di rumah yang sudah terlalu gelap itu. Ketika Budi bangun, ia melihat tempat tidur kosong. Ia memanggil-manggil tetapi tidak ada jawaban. Ia berlari ke teras dan melihat surat di atas meja. Setelah membacanya, jantungnya terasa sesak, kakinya gemetar. Surat singkat itu bagai pisau yang menusuk langsung ke hatinya. Ia bergegas mencari istrinya kemana-mana, bertanya dari ujung gang hingga ke ujung jalan, tetapi tidak ada yang tahu kemana Dewi pergi. Kabar Dewi minggat dengan cepat menyebar. Tetangga kembali punya bahan obrolan. Ya wajar dia pergi. Tinggal di rumah itu cuma bikin mati batin. Kasihan, masih muda tapi hidupnya sudah hancur. Ada yang menambahkan, jangan-jangan dia nekat bunuh diri. Gosip itu membuat Budi seperti orang gila. Ia mencari kemana-mana, ke terminal, ke pasar besar, bahkan ke pabrik garmen untuk bertanya pada teman-teman Dewi, tetapi tidak ada hasil. Malam harinya, ia duduk di teras, memegangi kepalanya, matanya kosong. Sementara itu, Ibu Lastri tetap bersikap dingin. Melihat Budi putus asa, ia hanya berkata, "Tidak usah khawatir, Le, dia pergi nanti juga pulang. Perempuan tanpa sandaran, cepat atau lambat pasti akan kembali." Tetapi ketenangan itu justru membuat Budi semakin sesak napas. Ia menoleh ke arah ibu mertuanya dan berkata dengan suara tertahan, "Semua ini gara-gara ibu. Kalau bukan karena malam itu, kalau bukan karena anak ini, Dewi tidak akan pergi." Ibu Lastri menatap lurus ke mata menantunya, raut wajahnya marah sekaligus licik. "Jangan menyalahkan orang lain. Kamu sendiri juga tidak bisa lepas dari masalah ini. Anak ini darah dagingmu, apa kamu bisa menyangkalnya?" Budi tercekat, hanya bisa mengepalkan tangannya hingga berdarah. Rasa frustrasi, bersalah, dan benci melilitnya seperti rantai. Seluruh kampung kembali heboh. Ada yang kasihan pada Dewi, ada yang memaki Budi, ada yang mengutuk Ibu Lastri. Setiap gunjingan bagai menabur garam di atas luka. Malam itu, Budi duduk sendirian di teras yang sepi, angin bertiup dingin. Ia menatap ke gang yang gelap, di kepalanya hanya ada satu pertanyaan. "Dewi, kamu di mana? Apa yang harus kulakukan untuk menebus kesalahanku?" Tetapi yang menjawab hanyalah suara jangkrik di malam yang kelam, menandakan hari-hari mendatang akan lebih berat lagi. Setelah pergi dari rumah, Dewi diam-diam naik bus menuju kampung halaman ibunya di Gresik. Rumah beratap genteng tua tempat masa kecilnya, kini menjadi tempat berlindung di tengah badai kehidupan. Bibinya melihat Dewi yang kurus, wajahnya tirus, dan matanya merah, langsung panik. "Dewi, kamu kenapa? Kok pulang sendirian? Budi mana?" Dewi menangis dan memeluk bibinya erat-erat. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang remang-remang, ia menceritakan semuanya. Dari hari ia tahu sulit hamil, perubahan aneh ibunya, hingga kehamilan sang ibu dan pengakuannya yang dingin. Bibinya mendengar itu, wajahnya berubah, tubuhnya gemetar karena marah. "Ya Allah, kenapa ada kejadian sehina ini? Ya ampun, Nak, kenapa nasibmu begini?" Kabar itu dengan cepat sampai ke telinga kerabat. Keesokan paginya,
Paman dan bibi yang lain sudah berkumpul. Semua terkejut, tidak percaya. Ada yang marah, ada yang kasihan pada Dewi. Seorang paman bahkan memukul meja. Budi itu pengecut. Dan Lastri, sudah tidak ada kata-kata lagi untuknya. Ini benar-benar aib keluarga besar. Dewi hanya bisa menunduk, air matanya terus mengalir. Hatinya dipenuhi luka, sakit karena dikhianati suami, dan sakit karena ibu kandungnya sendiri yang mendorongnya ke jurang. Beberapa hari kemudian, setelah mencari kemana-mana, Budi akhirnya tahu Dewi ada di rumah kerabatnya. Ia segera naik motor ke sana. Saat ia melangkah masuk ke halaman, belum sempat membuka mulut, seluruh keluarga sudah mengelilinginya dengan tatapan marah. Seorang paman membentak, "Masih berani kamu datang ke sini? Kamu tahu apa yang sudah kamu dan ibu mertuamu perbuat?" Budi menunduk, suaranya tercekat. "Saya tahu saya salah. Saya datang untuk meminta maaf, untuk bertemu Dewi." Tetapi Dewi keluar dari dalam rumah. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Ia menatap suaminya dengan pandangan penuh luka. "Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan denganmu, pergilah." Budi berlutut di tengah halaman, tangannya gemetar. "Dewi, aku mohon beri aku satu kesempatan. Aku benar-benar salah, tapi aku masih mencintaimu. Aku tidak bisa kehilanganmu." Keluarga besar menjadi riuh. Ada yang memaki, ada yang menggelengkan kepala. Bibinya maju dan berkata dengan tegas, "Cukup. Dewi sudah terlalu menderita. Masih punya muka kamu meminta-minta? Pulanglah, jangan menambah penderitaannya lagi." Tepat pada saat itu, sebuah ojek berhenti di depan gang. Ibu Lastri turun, tubuhnya berat dengan perut yang sudah membesar. Begitu melihatnya, seluruh keluarga meledak. Caci maki terdengar bertubi-tubi. "Perempuan tidak tahu malu. Kamu sudah mempermalukan anakmu sendiri. Lihat dirimu, sudah tua masih berbuat aib." Ibu Lastri terdiam, wajahnya pucat pasi. Tetapi kemudian ia mengangkat kepala dan tersenyum sinis. "Saya tidak butuh penilaian siapapun. Saya hanya tahu saya akan melahirkan anak dari darah daging Budi. Apapun kata orang, saya akan mempertahankannya." Seluruh kerabat berteriak, caci maki mereka seperti guntur. Dewi jatuh pingsan sambil menangis histeris. "Ibu, kenapa ibu membunuhku seperti ini?" Pemandangan kacau itu seperti sebuah drama tragis yang dipertontonkan di depan umum. Sejak saat itu, konflik tidak lagi hanya di dalam rumah kecil mereka, tetapi telah meledak menjadi penghakiman dari seluruh keluarga dan masyarakat. Dan tragedi ini semakin tidak menemukan jalan keluar. Hanya beberapa hari setelah pertemuan di Gresik, cerita itu menyebar ke seluruh kampung di Surabaya. Dari warung kopi, pasar ikan, hingga pangkalan ojek, di mana-mana orang berbisik. Si Dewi itu kabur dari rumah karena ibunya dihamili menantunya. Kejadian gila, sungguh. Tidak pernah aku bayangkan ada hal seperti ini. Kasihan sekali anak itu, baru menikah sudah menanggung malu. Setiap kali keluar rumah, Dewi harus menundukkan kepala. Terkadang ia harus memakai masker dan kerudung untuk menutupi wajahnya, tetapi mata penasaran orang-orang tetap mengikutinya. Di pabrik garmen, rekan-rekannya yang dulu suka bercanda kini hanya berbisik-bisik saat ia lewat. Ada yang kasihan, tetapi ada juga yang bermulut jahat. "Kalau dia masih punya muka kerja di sini, aku salut. Malu seumur hidup itu." Dewi mendengar itu dan hatinya sakit. Seringkali ia harus diam-diam pergi ke belakang pabrik untuk menangis sendirian. Rasa dikasihani bahkan terasa lebih menyakitkan daripada cemoohan. Sementara Budi, dari seorang kuli bangunan yang ramah dan disukai banyak orang, kini menjadi bahan tertawaan. Teman-temannya menjauh, bahkan ada yang mengejek. Laki-laki macam apa yang membiarkan dirinya dikutuk seumur hidup? Pengecut. Setiap kali mendengarnya, Budi hanya diam, bahunya merosot. Ia tidak lagi berani mengangkat kepala, hanya bersembunyi di proyek atau di warung tuak pinggir jalan. Minuman keras itu tidak membantunya lupa, malah membuat rasa bersalahnya semakin menjadi-jadi. Di sisi lain,
Ibu Lastri tetap dengan angkuh pergi ke pasar dengan perutnya yang semakin besar. Ketika ada yang berbisik di belakangnya, ia hanya tersenyum sinis. Aku tidak butuh dunia. Aku punya anak, itu sudah cukup. Keangkuhannya itu justru membuat publik semakin marah. Benar-benar tidak tahu malu. Orang seperti dia seharusnya pindah dari sini. Pak Darto, dengan kebiasaannya nongkrong di warung kopi, menjadi sumber utama berita di kampung. Ia menghela napas, setengah kasihan pada Dewi. Nasib si Dewi memang malang. Ibunya pengkhianat, suaminya lemah. Berkah di keluarga itu sudah habis. Kata-kata itu menyebar, menjadikan Budi pengkhianat nomor 1 di mata masyarakat. Orang-orang tidak peduli bagaimana ceritanya, hasil akhirnya mertua dihamili menantu sudah cukup untuk memberinya stempel seumur hidup. Dewi semakin tidak berani keluar rumah. Ia hanya ingin bersembunyi di kamar di rumah kerabatnya, jauh dari tatapan kasihan dan sinis. Setiap malam, ia menangis hingga tertidur dalam mimpi buruk. Budi jatuh ke dalam penderitaan yang mendalam. Ia tahu apa yang sedang dialami Dewi, tetapi tangannya terikat oleh ancaman Ibu Lastri. Semakin hari, ia merasa semakin terpojok. Di satu sisi, cintanya pada sang istri. Di sisi lain, dosa dan kendali dingin dari ibu mertuanya. Gunjingan di luar sana masih riuh, sementara di dalam hati Budi dan Dewi, luka itu semakin dalam. Dan semua ini barulah awal dari tragedi berikutnya. Musim kemarau tahun itu, udara Surabaya terasa sangat panas. Setelah berbulan-bulan mengandung, akhirnya Ibu Lastri merasakan kontraksi. Kabar ia dilarikan ke rumah sakit bersalin menyebar cepat. Ada yang penasaran, ada yang menunggu apa yang akan terjadi dengan perut kontroversial itu. Suatu pagi, pengumuman dari rumah sakit terdengar. Selamat kepada Ibu Lastri, yang telah melahirkan seorang bayi laki-laki dengan berat 3,1 kg dalam keadaan sehat. Berita itu bagai bom yang meledak. Seluruh kampung gempar. Orang-orang berkumpul di depan gang rumahnya, bergosip tanpa henti. Anak laki-laki, sehat pula. Luar biasa, umur 56 tahun masih bisa melahirkan. Tapi ayahnya siapa? Kita semua sudah tahu. Dewi mendengar kabar itu dan jantungnya serasa terkoyak. Ia jatuh pingsan di rumah kerabatnya sambil menjerit. Ya Tuhan, Ibu! Kenapa Ibu setega ini? Anak laki-laki Ibu adalah anak dari suamiku. Kerabatnya segera menolongnya, tetapi semua hanya bisa menghela napas pasrah. Keluarga besar mereka kini menjadi bahan tertawaan. Budi ada di rumah sakit saat mendengar tangisan bayi itu. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia berjalan ke depan ruang bersalin, melihat dari balik kaca. Ia melihat Ibu Lastri memeluk bayi merah itu dengan senyum bangga di wajahnya. Pada saat itu, Budi tidak tahu harus menangis atau tertawa. Bayi itu darah dagingnya, sebuah fakta yang tak terbantahkan, tetapi juga hasil dari dosa inses yang mengerikan. Para perawat dan keluarga pasien lain berbisik-bisik, menatapnya dengan pandangan aneh. Budi berjalan gontai ke lorong, kepalanya pusing. Ia merasa seperti seorang pendosa, mencintai sekaligus membenci darah dagingnya sendiri. Beberapa hari kemudian, Ibu Lastri pulang membawa bayinya. Gang yang tadinya tenang menjadi riuh. Orang-orang datang untuk melihat bayi itu. Ada yang kasihan, ada yang menyindir. Bayinya tampan, tapi nanti kalau besar panggil siapa ayah, siapa ibu. Seumur hidupnya akan menanggung aib, kasihan. Ibu Lastri tidak peduli. Ia dengan bangga memamerkan anaknya, tersenyum cerah, menantang opini publik. Ia yakin bayi ini adalah pengikat budi selamanya. Dewi tidak berani pulang. Ia duduk termenung di gresik, mendengar kabar ibunya melahirkan anak laki-laki, hatinya serasa diiris. Setiap malam ia menangis memanggil almarhum ayahnya. Bapak, kenapa Bapak tidak menolongku? Bagaimana aku bisa hidup dengan muka ini? Sementara itu, Budi menjadi sasaran semua cemoohan. Teman-temannya di proyek menatapnya dengan jijik. Di jalan, orang-orang menunjuk dan berbisik, itu
ayah dari bayi itu, menantu yang tidur dengan mertuanya. Budi berjalan dengan kepala tertunduk, hatinya berat. Malam hari, ia menatap bulan di langit, cahayanya yang pucat seolah mengejeknya. Ia tidak bisa menyangkal bayi itu darah dagingnya, tetapi ia juga tidak bisa menerima kenyataan bahwa bayi itu lahir dari dosa yang mengerikan. Dalam pelukan Ibu Lastri, bayi mungil itu tertidur pulas, tidak tahu bahwa ia adalah badai yang telah menghancurkan segalanya, kehormatan keluarga, kebahagiaan pernikahan, dan ketenangan sebuah kampung. Setelah Ibu Lastri pulang membawa bayinya, gunjingan belum reda ketika sebuah kebenaran lain meledak. Di rumah sakit bersalin, seorang perawat yang kebetulan kenal dengan kerabat Dewi, karena kasihan, diam-diam menunjukkan rekam medis kepada mereka. Di surat keterangan lahir, tertulis dengan jelas nama ayah biologis, Budi Santoso. Kabar itu dengan cepat menyebar dari Gresik hingga ke seluruh kampung di Surabaya. Orang-orang tidak lagi ragu. Semua desas-desus kini terbukti. Dan dengan itu, kehormatan Budi resmi hancur lebur. Dewi mendengar bibinya membacakan hasil itu, tubuhnya gemetar hebat. Ia menjerit dan jatuh ke lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Harapan tipis bahwa mungkin bayi itu bukan anak suaminya telah sirna. Luka ini terasa seperti tusukan pisau lagi di jantungnya yang sudah hancur. Ya Tuhan, kenapa Engkau tidak adil padaku, isak Dewi? Kerabatnya marah besar. Seorang paman memukul meja dan berteriak, Budi sudah mencoreng nama baik keluarga besar ini. Dan Lastri, tidak ada lagi kata-kata untuknya, mereka berdua harus membayar semua ini. Sementara itu, di kampung, berita itu menjadi topik terpanas. Warung kopi selalu ramai. Orang-orang berbisik sambil menunjuk-nunjuk, tuh, ada bukti resminya. Ayahnya memang si Budi. Inses yang belum pernah terjadi. Kasihan si Dewi, hidupnya sudah habis. Budi mendengar kabar itu, wajahnya pucat pasi. Ia duduk terkulai di lantai rumah, tangannya gemetar memegang salinan surat yang diberikan seorang teman. Huruf-huruf itu menghantam matanya, membuatnya pusing. Tidak ada lagi cara untuk menyangkal, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Ia menundukkan kepala dan menangis seperti anak kecil. Dalam keputusasaannya, Dewi menulis surat lagi untuk Budi. Mas Budi, dulu aku pikir kamu benar-benar mencintaiku. Tapi sekarang aku sadar, cinta itu tidak ada artinya lagi ketika kamu sendiri yang membunuh hatiku. Jangan cari aku lagi. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ketika menerima surat itu, Budi gemetar. Ia tahu pintu untuk kembali bersama Dewi telah tertutup rapat. Ia ingin menemuinya, ingin berlutut memohon, tetapi setiap langkahnya keluar dari gang selalu disambut dengan tatapan jijik dari orang-orang. Ibu Lastri, sebaliknya, menjadi semakin angkuh. Ia menggendong bayinya dan dengan bangga berkata kepada tetangga, ini darah daging keluarga ini. Mau diejek silakan, tapi dia adalah kebanggaanku. Ucapan itu semakin memanaskan suasana. Ada yang memaki terang-terangan, ibu tidak tahu malu, ya? Tetapi Ibu Lastri hanya tersenyum sinis, matanya tajam. Malam harinya, Budi duduk sendirian di teras, menatap bulan pucat di langit. Hatinya kacau balau, dipenuhi rasa bersalah, sakit, dan tak berdaya. Ia mencintai Dewi, tetapi tangannya sendiri yang telah mendorong istrinya ke jurang keputusasaan. Ia ingin menolak bayi itu, tetapi bayi itu adalah darah dagingnya. Kebenaran telah terungkap, tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Sejak saat itu, tragedi ini bukan lagi sekadar gosip, melainkan aib yang melekat di benak semua orang, menjerat ketiganya dalam lingkaran setan. Setelah surat keterangan lahir itu tersebar, nama Budi Santoso menjadi aib yang terpaku pada takdir seluruh keluarga. Dewi mengasingkan diri sepenuhnya di rumah kerabatnya, tidak mau lagi mendengar penjelasan apapun. Budi bekerja dengan kepala tertunduk, wajahnya selalu muram. Sementara Ibu Lastri, wanita 56 tahun itu menggendong bayi merahnya dengan kepala lebih tegak dari sebelumnya. Ini anakku, darah dagingku yang sesungguhnya. Orang mau bilang apa, aku tidak peduli,
katanya kepada tetangga yang mengintip. Senyum bangganya membuat orang merinding. Tetapi semakin ia angkuh, semakin ia dikucilkan. Penjual ikan di pasar terang-terangan mengusirnya. Sudah, Bu, beli di tempat lain saja. Saya tidak mau melayani orang yang berbuat aib seperti Ibu. Penjual sayur juga menggeleng. Orang lain saja enggan dekat-dekat, saya juga tidak mau kena sial. Kemanapun Ibu Lastri pergi, ia selalu disambut dengan tatapan dingin. Ada yang memaki di depannya, sudah tua tidak tahu malu, mencemarkan nama baik kampung. Kata-kata pedas itu seperti jarum, tetapi Ibu Lastri menahannya, memeluk bayinya lebih erat seolah ingin membuktikan bahwa ia tidak menyesal. Sementara Budi, kondisinya semakin memburuk. Di proyek, tidak ada yang mau bekerja bersamanya. Mereka menunjuk dan tertawa sinis, itu bapaknya anak haram. Inses sama mertua, siapa yang berani dekat-dekat? Ia mencoba bertahan, setiap hari mengangkat semen dan batu bata seolah sedang menghukum dirinya sendiri. Malam hari, ia duduk di teras, matanya kosong menatap bayi yang tertidur di pelukan Ibu Lastri. Bayi itu tidak berdosa, tetapi ia adalah bukti hidup dari dosanya. Selama itu, Dewi hidup merana di Gresik. Ia kurus kering, wajahnya tirus, matanya tidak lagi bercahaya. Kerabatnya menasihatinya untuk mengajukan cerai, memutuskan semua ikatan. Tetapi setiap kali memegang pena, air matanya tumpah, hatinya terkoyak. Meskipun benci, sisa cinta untuk Budi membuatnya tidak bisa tegas. Suatu hari, keluarga besar mengadakan pertemuan. Dewi dipaksa duduk di tengah, sementara Budi dipanggil untuk diadili. Di hadapan semua orang, Budi berlutut, suaranya parau. Saya tahu saya berdosa. Saya minta maaf kepada seluruh keluarga, saya minta maaf pada Dewi. Saya hanya berharap diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Dewi menatap suaminya, air matanya mengalir, tetapi bibirnya terkatup rapat. Tepat pada saat itu, Ibu Lastri masuk sambil menggendong bayinya. Semua mata tertuju padanya, penuh amarah. Seorang paman menunjuknya, kamu bukan lagi ibu, bukan lagi saudara di keluarga ini. Kamu telah mengkhianati putrimu sendiri. Kamu telah mencoreng nama baik seluruh keluarga. Wajah Ibu Lastri pucat, tetapi ia tetap berusaha tegar. Saya punya anak laki-laki, itu sudah cukup. Dunia mau berkata apa, terserah. Ucapan itu bagai menyiram minyak ke dalam api. Seluruh keluarga riuh. Caci maki menggema di halaman. Dewi jatuh tersungkur, menangis histeris. Budi hanya berlutut diam, bahunya bergetar hebat. Malam itu, kembali ke rumah yang sepi, untuk pertama kalinya Ibu Lastri merasa hatinya goyah. Caci maki dan tatapan benci itu terus menghantuinya. Sambil menggendong bayinya, ia bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar atau salah? Anak ini, bagaimana nasibnya kelak di tengah cemoohan masyarakat? Di luar, suara anjing menggonggong bercampur dengan desau angin yang dingin. Rumah sederhana itu gelap gulita seperti jurang tanpa dasar. Sejak saat itu, retakan di dalam jiwa Ibu Lastri mulai terlihat. Setelah pertemuan keluarga yang penuh caci maki itu, Budi pulang seperti mayat hidup. Ia tidak lagi berani mengangkat kepala saat keluar rumah. Di proyek, ia bekerja dalam diam, tubuhnya semakin kurus. Teman-temannya menjauh. Ada yang berbisik di belakangnya, orang itu inses sama mertuanya, jangan dekat-dekat, nanti ketularan sial. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris hatinya. Budi hanya bisa menggertakkan gigi menahannya. Tetapi setiap malam, saat melihat bayi di pelukan Ibu Lastri, rasa bersalahnya kembali meluap. Itu adalah darah dagingnya, tetapi juga hasil dari kesalahan yang tak termaafkan. Budi menderita insomnia parah. Matanya cekung, lingkaran hitam di bawahnya begitu jelas. Seringkali ia duduk di teras, menghabiskan berbatang-batang rokok, menatap asap yang melayang dan merasa hidupnya seperti abu. Suatu kali ia bergumam dalam keadaan mabuk, andai saja malam hujan itu, andai saja aku lebih sadar, tidak akan jadi begini.
Dewi di Gresik tetap menolak untuk bertemu. Ia hanya mendengar kabar dari kerabat bahwa suaminya kurus dan tidak terurus, tetapi hatinya sudah membatu. Luka pengkhianatan itu terlalu besar, membuat rasa kasihan menjadi sia-sia. Di kampung, gunjingan tidak pernah berhenti. Orang-orang menjadikan kisah keluarga Ibu Lastri sebagai drama untuk dibicarakan setiap hari. Anak-anak dengan polos menyanyikan ejekan ibu sama menantu, menantu sama ibu. Mendengarnya, wajah Budi memerah, tetapi ia tidak berani bereaksi. Ia hanya pergi dalam diam, membiarkan rasa malu menyelimutinya. Ibu Lastri masih bersikap angkuh, tetapi tekanan itu membuatnya lelah. Seringkali saat pergi ke pasar, ia diusir dan harus pulang dengan tangan kosong. Di rumah, ia hanya bisa memeluk bayinya untuk menghibur diri, tetapi ketakutan mulai terlihat di matanya. Budi semakin putus asa. Ia tidak tahu bagaimana cara menebus kesalahannya, juga tidak punya keberanian untuk menghadapi istrinya. Suatu hari ia pergi ke warung tuak di tepi sungai dan minum sampai pingsan. Pemilik warung harus mengantarnya pulang. Mulutnya masih bergumam, "Dewi, maafkan Mas." Malam itu, Dewi mendapat kabar suaminya mabuk dan jatuh di gang. Ia tidak pulang untuk melihatnya, hanya duduk memeluk lutut di kamar, air matanya mengalir. Di hatinya masih ada perasaan, tetapi rasa malu membuatnya tidak bisa kembali. Ketika Budi sadar, ia mendapati dirinya di tempat tidur, di sampingnya ada bayi laki-laki yang tertidur pulas, di pelukan Ibu Lastri. Melihat wajah polos itu, ia merasa kasihan, benci, dan sedih sekaligus. Setetes air mata jatuh, bercampur dengan helaan napas yang sesak. Ia tahu dirinya perlahan-lahan hancur. Kesehatan fisiknya menurun, mentalnya hancur. Setiap hari berlalu, ia seperti daun kering yang ditiup angin, tanpa semangat hidup. Jika ini terus berlanjut, ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan. Menjelang akhir tahun, musim hujan tiba di Surabaya, udaranya dingin menusuk. Dewi duduk meringkuk di kamarnya di Gresik, mendengarkan desau angin dan merasa hampa. Paman dan bibinya terus menasihatinya, "Kamu harus kuat, Nak. Kejadian ini tidak bisa dimaafkan. Ajukan cerai, akhiri semuanya, atau seumur hidupmu akan tenggelam dalam aib." Dewi hanya diam. Di hatinya, sisa cinta untuk Budi masih ada. Tetapi setiap kali teringat ibunya menggendong bayi dari darah daging suaminya, hatinya hancur. Setiap malam ia menangis hingga air matanya kering, lalu tertidur dalam mimpi buruk. Suatu pagi, di bawah desakan keluarga, Dewi mengambil pena untuk menulis surat gugatan cerai. Tangannya gemetar, setiap huruf terasa seperti mengiris kulitnya, air matanya menetes membasahi kertas. Ia menandatanganinya, merasa jantungnya ikut terbelah dua. Kabar Dewi mengajukan cerai dengan cepat sampai ke telinga Budi. Mendengarnya, ia lemas, kakinya lunglai di tengah proyek. Ia meninggalkan pekerjaannya dan melaju dengan motor ke Gresik. Hujan dan angin menerpa wajahnya, tetapi ia tidak merasa dingin. Berdiri di depan gerbang, ia mengetuk pintu berulang kali. Seorang kerabat membukakan pintu, tatapannya penuh benci. "Masih berani kamu ke sini? Pergi. Dewi tidak mau melihatmu lagi." Budi berlutut di halaman, suaranya tercekat. "Tolong izinkan saya bertemu Dewi sekali saja. Saya salah, tapi saya tidak bisa kehilangan dia." Dewi mendengar suaranya dan keluar ke teras. Melihat suaminya berlutut di bawah hujan, hatinya sakit. Tetapi kenangan pahit kembali menghantamnya. Ia berkata dengan suara keras, "Bangun, kamu sudah mengkhianatiku, mengkhianati keluarga. Apalagi yang mau dibicarakan?" Budi mengangkat kepala, matanya merah. "Aku tahu aku pengecut dan lemah. Tapi aku masih mencintaimu. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Dewi menggeleng, air matanya tumpah. "Kesempatan? Kesempatan apa untuk orang yang sudah membunuh kepercayaan? Apa kamu tidak mengerti? Kepercayaan yang sudah hancur tidak akan bisa utuh kembali." Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk jantung Budi. Ia menangis tersedu-sedu.
Kerabat yang mengelilinginya menggelengkan kepala. Cukup. Pergi. Jangan menyiksanya lagi. Budi berjalan gontai meninggalkan tempat itu, tubuhnya gemetar, bajunya basah kuyup. Ia merasa dunianya runtuh, hatinya sakit tak tertahankan. Sementara itu, Dewi duduk terkulai di teras, air matanya terus mengalir. Ia merasa sedikit lega karena telah mengambil keputusan, tetapi juga sakit karena cinta itu masih ada. Di antara benci dan rindu, ia merasa terkoyak, tidak tahu kapan bisa benar-benar bebas. Malam itu, Budi pulang ke rumah, duduk sendirian dalam gelap. Bayi mungil itu masih tertidur pulas di pelukan Ibu Lastri, tidak tahu ayahnya sedang jatuh ke jurang keputusasaan. Di luar, hujan turun deras, setiap tetesnya seperti cambuk yang menghantam jiwa Budi yang sedang membusuk. Seminggu kemudian, keluarga besar Dewi memutuskan untuk mengadakan musyawarah di rumah paman tertua. Berita itu menyebar cepat, bahkan kerabat jauh pun datang. Semua membawa amarah dan ingin menyelesaikan aib keluarga ini. Halaman rumah paman hari itu penuh sesak, tikar digelar di mana-mana, suasananya tegang seperti pengadilan. Dewi duduk di sudut, wajahnya tirus, matanya merah. Budi juga dipanggil, ia duduk dengan kepala tertunduk, tangannya terkepal. Tak lama kemudian, Ibu Lastri muncul sambil menggendong bayinya. Begitu ia masuk, puluhan tatapan benci menyambutnya. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Seorang kerabat berdiri dan menunjuknya. Masih berani kamu bawa anak itu ke sini? Kamu sadar telah mencoreng nama baik keluarga? Ibu Lastri mencoba tetap tenang dan duduk. Saya tidak merasa salah. Saya hanya mempertahankan darah daging keluarga ini. Anak ini anugerah. Kalian mau bilang apa? Terserah. Seluruh keluarga meledak. Seorang paman memukul meja. Anugerah? Kamu sebut ini anugerah? Seorang ibu tidur dengan menantunya sendiri, membuat putrinya menderita. Ini dosa, aib yang belum pernah terjadi. Mendengar itu, Dewi menangis tersedu-sedu. Ia mengangkat wajah menatap ibunya, suaranya tercekat. Ibu, kenapa ibu lakukan ini padaku? Aku sudah menderita karena tidak bisa punya anak. Kalau ibu tidak kasihan, kenapa ibu malah merampas segalanya dariku? Wajah Ibu Lastri pucat sejenak, ia memeluk bayinya lebih erat. Ia ingin membantah, tetapi suaranya gemetar. Ibu hanya ingin mempertahankan Budi di rumah agar kamu tidak kehilangan suami. Tidak, teriak Dewi, air matanya tumpah ruah. Ibu salah. Justru ibu yang telah mendorong suamiku menjauh selamanya. Ibu telah membunuh hidupku. Seluruh keluarga menggelengkan kepala. Benar-benar tidak tahu malu. Sudah tua malah bodoh. Mulai hari ini, kamu tidak punya tempat lagi di keluarga ini. Budi duduk diam seperti patung, setiap kata bagai palu yang menghantam kepalanya. Ia menunduk, air matanya jatuh ke tangannya yang kasar. Ia tahu, kesalahan ini bukan hanya milik Ibu Lastri, tetapi ia juga ikut andil. Musyawarah itu berlangsung hingga sore. Keputusan akhirnya adalah memutus semua hubungan dengan Ibu Lastri, menganggapnya telah dikeluarkan dari keluarga. Dewi dihibur dan dinasihati untuk segera mengurus perceraiannya. Saat pergi, Ibu Lastri menggendong bayinya, langkahnya berat, matanya merah. Untuk pertama kalinya, keangkuhannya hancur. Caci maki dan tatapan jijik itu membuatnya sesak napas. Saat melangkah keluar gerbang, ia samar-samar mendengar ucapan paman tertua, kamu telah mengkhianati putrimu sendiri. Kamu akan hidup dalam cemoohan seumur hidupmu. Malam itu, sesampainya di rumah, Ibu Lastri duduk lemas di samping ayunan darurat bayinya. Untuk pertama kalinya, air matanya jatuh. Ia sadar, semua yang ia sebut anugerah perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Dan sejak saat itu, ia tidak akan pernah bisa lepas dari penghakiman itu. Sejak pertemuan keluarga yang penuh caci maki itu, Ibu Lastri berubah total. Wanita yang tadinya angkuh dan tidak peduli omongan orang kini menjadi pendiam. Saat pergi ke pasar, ia tidak lagi berani mengangkat kepala. Para penjual yang dulu ramah kini mengusirnya.
pergi ke tempat lain. Kami tidak mau melayani orang yang mencoreng nama baik keluarga. Bayi itu tumbuh dari hari ke hari, tangisannya memenuhi rumah yang dingin itu. Setiap kali menggendongnya, Ibu Lastri merasa kasihan sekaligus takut. Kasihan karena bayi itu tidak berdosa, tetapi takut karena ia membawa jejak dosa. Kesehatannya menurun drastis. Malam-malam ia batuk-batuk hingga berkeringat. Suatu kali ia duduk di teras, napasnya tersengal, menatap bulan pucat dan bertanya-tanya, apakah aku salah? Apa yang kudapatkan dari semua ini selain hinaan? Budi masih hidup seperti bayangan di rumah itu. Ia kurus dan pendiam. Ia tidak lagi berbicara dengan Ibu Lastri, hanya diam-diam mengurus bayi itu jika diperlukan. Di antara mereka terbentang jarak yang tegang dan menyesakkan. Suatu malam, saat batuknya semakin parah, Ibu Lastri memegangi dadanya, air matanya mengalir. Bayi di ayunan terkejut dan menangis kencang. Budi segera menggendongnya. Ia menoleh dan melihat Ibu Lastri terduduk di lantai, tangannya gemetar. Suaranya lemah, Budi, ibu sudah lelah. Mungkin ibu memang salah. Ucapan itu membuat Budi terdiam. Selama berbulan-bulan, ini pertama kalinya Ibu Lastri mengakuinya. Beberapa hari kemudian, Ibu Lastri pergi ke Gresik. Saat masuk ke halaman, ia langsung disambut tatapan benci dari kerabat. Ada yang mengusir, ada yang memaki. Tetapi ia tetap berjalan, memeluk erat bayinya. Dewi keluar dari dalam rumah. Melihat ibunya, ia terdiam. Semua kebencian kembali meluap. Ia gemetar, air matanya jatuh. Ibu Lastri menatap putrinya, wajahnya pucat, suaranya bergetar. Dewi, ibu minta maaf, ibu salah. Ibu sudah membuatmu sangat menderita. Dewi tertegun. Ia tidak pernah menyangka akan mendengar kata maaf dari ibunya yang begitu angkuh. Rasa sakit dan marah masih ada, tetapi jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang bergetar. Kerabat di sekelilingnya mencibir. Minta maaf, sudah terlambat. Seumur hidupmu dosamu tidak akan terhapus. Tetapi Ibu Lastri tidak menjawab. Ia hanya menatap putrinya, air matanya terus mengalir. Ibu tahu ibu sudah tidak punya muka lagi. Tapi tolong maafkan ibu, agar ibu bisa mengangkat kepala sekali lagi sebelum mati. Dewi menutupi wajahnya dan menangis. Ia berbalik dan lari ke dalam, hatinya bimbang. Memaafkan atau memutuskan selamanya, pertanyaan itu menghantuinya semalaman. Sementara Ibu Lastri, ia pulang dengan hati hampa. Malam itu, ia duduk di samping ayunan, mengelus rambut halus bayinya dan berbisik, "Nak, ibu salah. Tapi ibu tetap mencintaimu, meskipun seumur hidup ibu harus menanggung akibatnya." Musim hujan tahun itu, Surabaya terasa sangat dingin. Ibu Lastri semakin lemah. Batuknya tak henti-henti, tubuhnya kurus kering, tetapi ia tidak pernah melepaskan bayinya. Wanita yang tadinya angkuh itu kini hanya tinggal bayangan di rumah yang gelap. Suatu malam, saat Budi sedang menidurkan bayi itu, Ibu Lastri memanggilnya, suaranya lirih. "Budi, ibu tahu umur ibu tidak lama lagi. Kalau ibu sudah tidak ada, tolong rawat dia jadi orang baik. Jangan biarkan dia menanggung aib ibu." Selesai berkata, ia menggenggam erat tangan Budi, air matanya jatuh. Budi terdiam. Meskipun hatinya penuh benci dan sesal, saat itu ia hanya merasa kasihan. Ia mengangguk dengan suara tercekat. "Saya janji." Beberapa hari kemudian, penyakitnya semakin parah. Ibu Lastri dilarikan ke rumah sakit. Dewi mendengar kabar itu, hatinya bimbang. Meskipun marah, ikatan darah masih ada. Ia ragu sejenak, lalu berlari ke rumah sakit. Di dalam kamar, Ibu Lastri terbaring lemah, napasnya tersengal. Melihat putrinya, bibirnya bergerak, setetes air mata jatuh. "Dewi, maafkan ibu. Sekali ini saja." Dewi menangis sejadi-jadinya. Semua amarah yang ia pendam meledak. Ia menggenggam tangan ibunya, tubuhnya bergetar. "Ibu, aku sangat sakit, tapi aku memaafkanmu.
Aku tidak ingin ibu pergi membawa dosa. Ibu Lastri tersenyum, napasnya terputus-putus. Senyum itu terasa lega sekaligus sedih. Lalu ia menutup mata, tangannya mendingin. Wanita yang telah menyebabkan tragedi besar itu akhirnya pergi dalam pelukan maaf yang terlambat dari putrinya. Saat pemakaman, seluruh kampung membicarakannya, tetapi tidak lagi dengan nada tajam. Orang-orang menggelengkan kepala, hidupnya juga sengsara. Ambisi akhirnya tidak membawa apa-apa. Budi menggendong bayi itu, berjalan di belakang keranda. Wajahnya tirus, matanya kosong. Dewi berdiri di sampingnya, air matanya terus mengalir. Meskipun segalanya telah hancur, pada saat itu, ia masih merasa kasihan pada ibunya yang telah salah jalan seumur hidupnya. Setelah pemakaman, Dewi memutuskan untuk kembali ke rumah lama mereka. Ia tidak langsung rujuk dengan Budi, tetapi juga tidak meninggalkannya. Ia berkata dengan tenang, buktikan dengan perbuatan. Kalau kamu bisa memperbaiki diri, hidup dengan benar, suatu hari nanti aku akan memberimu kesempatan. Budi berlutut, air matanya tumpah. Ia berjanji, bahkan jika harus menebus kesalahannya seumur hidup, ia akan melakukannya. Sejak saat itu, Budi hidup dalam diam, mencurahkan seluruh tenaganya untuk merawat bayi itu. Ia berhenti minum, bekerja lebih keras, dan menabung setiap rupiah. Perlahan, Dewi melihat perubahan nyata pada suaminya. Meskipun lukanya belum sembuh, hatinya tidak lagi sedingin es. Bayi itu tumbuh dengan ceria, tidak tahu tragedi yang pernah menyelimuti hidupnya. Dalam tawa polosnya, Dewi dan Budi perlahan menemukan sedikit kedamaian, seperti seberkas cahaya setelah badai yang dahsyat. Kisah keluarga Ibu Lastri, Budi, dan Dewi berakhir dalam duka yang bercampur dengan secercah harapan. Sebuah akhir yang tidak sempurna, tetapi cukup untuk membuat setiap orang merenung. Dikatakan bahwa kebahagiaan keluarga dibangun di atas kepercayaan dan moralitas. Sekali batas moral dilanggar, segalanya akan runtuh dalam sekejap. Ibu Lastri, karena ambisi egois dan nafsu, telah menghancurkan rumah tangga putrinya, menjadikan dirinya pendosa yang dihina masyarakat. Meskipun ia berdalih demi putrinya, semua itu hanyalah pembenaran atas kesalahannya. Kematiannya dalam kesendirian adalah bukti bahwa siapapun yang melanggar norma akan menuai akibatnya. Budi, seorang pria yang tadinya baik, karena kurangnya ketegasan dan kelemahan sesaat, telah terjerumus ke dalam lingkaran setan. Kelemahannya tidak hanya menghancurkan dirinya, tetapi juga membuat istrinya menderita. Tetapi hal yang patut dihargai adalah pada akhirnya ia mau mengakui kesalahannya dan menanggung tanggung jawab, merawat anak yang tidak berdosa itu. Dari sini, ada pesan yang jelas, kesalahan bisa diperbaiki dengan penyesalan yang tulus, dan penebusan dosa membutuhkan waktu seumur hidup. Dewi, korban paling menyedihkan dalam cerita ini, telah melewati hari-hari kelam, dikhianati oleh dua orang terdekatnya. Tetapi ia tetap kuat, berani berdiri, berani menghadapi gunjingan. Dan yang lebih penting, ia cukup berlapang dada untuk memaafkan ibunya di saat-saat terakhir. Pengampunan itu bukan karena ibunya layak mendapatkannya, tetapi karena ia sendiri butuh terbebas dari kebencian untuk menemukan kedamaian. Ini adalah pelajaran bahwa memaafkan bukanlah melupakan, tetapi melepaskan hati dari penjara dendam. Bayi itu, hasil dari sebuah kesalahan, justru menjadi satu-satunya titik terang. Ia tidak berdosa, dan kepolosannya membantu Budi berubah, serta memberi Dewi kekuatan untuk melanjutkan hidup. Bayi itu mengingatkan kita bahwa anak-anak tidak seharusnya menanggung dosa orang tua mereka. Kisah ini ditutup dengan kepedihan, tetapi juga menaburkan benih perenungan. Dalam keluarga, kita harus menjaga norma dan moralitas, karena satu langkah yang salah dapat menghancurkan segalanya. Jangan biarkan kelemahan sesaat menjadi dosa seumur hidup. Dan yang terpenting, belajarlah menghadapi kebenaran, memperbaiki kesalahan, dan berlapang dada, karena itulah satu-satunya jalan untuk menemukan cahaya setelah kegelapan. Siapapun yang mendengar kisah ini dapat mengambil sebuah kebenaran sederhana namun mendalam,
kebahagiaan tidak datang dari perebutan atau keegoisan, melainkan dari cinta yang tulus, kesetiaan, dan kelapangan hati. Siapa yang menanam keburukan akan menuai kepahitan, tetapi siapa yang menjaga hati nuraninya, pada akhirnya akan menemukan jalan keluar.